Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Perang suci sudah tidak dapat dicegah, dan perang antara manusia dan iblis baru saja dimulai. Setelah sapuan sederhananya melalui medan perang, Long Hao Shen menghilang ke Cakrawala bersama teman-temannya. Termasuk pemimpin penjaga naga hitam Kekaisaran Huang Suo, 20 penjaga kekaisaran semuanya telah tewas dalam pertempuran saat itu. Long Hao Shen tidak membuang-buang waktu, dan dengan cepat bergegas menuju pas gunung penolak naga dengan teman-temannya. Dia membiarkan Chai'er yang bergerak paling cepat untuk segera mengejar pasukan di depan, itu untuk menyuruh mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan bergegas kembali ke pas gunung penahan naga. Meskipun telah menghancurkan garda depan iblis, Long Hao Shen tidak dapat bersantai sama sekali. Ini hanyalah permulaan. Informasi Yue Ye terbukti benar, yang telah memverifikasi informasi lain yang dia berikan. Kaisar Dewa Iblis saat ini memimpin hampir 200 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 untuk membunuhnya. Dia hanya bisa memilih untuk mundur sekarang, untuk segera kembali ke celah gunung dan menangkis mereka menggunakan celah yang tidak bisa ditembus. Mengalahkan iblis sepenuhnya tidak dapat dicapai melalui satu pertempuran. Yang perlu dilakukan Long Hao Shen saat ini hanyalah menunggu dan bertahan. Ketika Kaisar Dewa Iblis melihat Ah Bao, wajahnya menjadi sangat bengkok, sehingga jika wajahnya itu adalah spons, itu akan menjadi kering sekarang. Ah Bao dalam kondisi yang terlalu mengerikan. Dia bahkan tidak terbang di langit, malah berjalan di tanah dengan kecewa. Pada saat itu, dia terhuyung-huyung seperti manusia normal. Kaisar Dewa Iblis telah merasakan saat Ah Bao telah dikalahkan oleh Long Hao Shen, tetapi Ah Bao belum mengaktifkan pilar iblisnya, jadi dia berpikir kalau mereka berdua telah terluka parah. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Long Hao Shen akan mengampuni Ah Bao. Tetapi ketika dia benar-benar melihat putranya berkeliaran di hutan belantara sendirian, Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa dia salah. Dia mengerti Ah Bao dengan sangat baik. Jika Ah Bao dan Long Hao Shen sama-sama terluka parah, dia tidak akan pernah memiliki ekspresi seperti ini. Dia pasti akan berusaha menyembuhkan sebanyak yang dia bisa, dan melaporkan kembali secepat mungkin. Namun, dia lebih seperti zombie sekarang. Ekspresi Ah Bao tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan seperti masa lalu. Tatapan kosong dan langkah bertahapnya, itu membuatnya tampak seperti boneka. Gaplok, Kaisar Dewa Iblis mengirim Ah Bao terbang dengan tamparannya. Jika bukan karena Moon Demon God Agares yang dengan cepat menangkapnya, tangan kanannya akan jatuh sepenuhnya. Ah Bao terlempar beberapa puluh meter jauhnya oleh tamparan itu, dan jatuh ke tanah dengan keras. Seteguk darah keunguan dan daging menyembur keluar. Dia pun langsung pingsan. Kaisar Dewa Iblis terkejut. Dia jelas tahu berapa banyak kekuatan yang harus digunakan ketika dia menamparnya. Ah Bao adalah penggantinya, karena dia adalah putranya. Tamparan keras itu sebenarnya hanya mengandung kekuatan fisik. Namun, situasi Ah Bao jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebelum Agares dapat mengatakan apapun, Kaisar Dewa Iblis tiba di samping Ah Bao dengan cepat. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan tubuh Ah Bao perlahan-lahan bangkit di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Cahaya ungu redup segera mengelilingi keduanya. Beberapa saat kemudian, cahaya ungu redup itu memudar. Agares dengan jelas melihat ada gelombang cahaya keemasan gelap sebanyak 3 kali di mata Kaisar Dewa Iblis. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menjadi sangat marah. Pada saat itu, apakah itu Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, atau 20 Dewa Iblis lainnya, mereka semua tetap diam. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Kaisar Dewa Iblis memandang Agares dan berkata dengan tegas. Ah Bao lumpuh, ucap Feng Xiu. Apa? Meskipun Agares telah menebak Ah Bao dalam keadaan buruk, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika Feng Xiu menyebutkan kata lumpuh. Ah Bao adalah satu-satunya penerus Kaisar Dewa Iblis sejauh ini. Sejak Ah Bao menerobos ke tingkat ke-9, Kaisar Dewa Iblis mulai membuka jalan untuk suksesinya. Bagaimana mungkin dia bisa lumpuh? Bukan hanya Agares. Semua Dewa Iblis memucat ketakutan. Putra Mahkota telah membawa 20 anggota penjaga naga hitam kekaisaran bersamanya, dia tidak hanya sendirian sekarang, dan dia bahkan lumpuh juga. Apa yang terjadi pada penjaga naga hitam kekaisaran?
Apakah bahkan pusat kekuatan besar dari klan terbesar di antara iblis tidak mampu melindungi putra mahkota mereka? Belum lagi, Ah Bao sendiri tidak lemah. Dia bahkan gagal mundur dengan aman. Pikir Agares. Apa yang terjadi? Bukankah putra mahkota terhubung dengan darah yang mulia? Seharusnya dia bisa meminjam kekuatanmu kapanpun dia membutuhkannya. Agares berkata dengan bingung. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, dia menutup hubungan antara aku dan dia. Dia menggunakan teknik runtuhnya iblis, dan dia juga menderita luka berat. Bahkan jika aku menyembuhkannya secara pribadi, dia tidak akan dapat kembali ke keadaan semula dalam 20 tahun ke depan. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencobanya, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kultivasi sepertiku. Asmodeus, ucap Feng Xiu. Siap yang mulia, jawab Asmodeus. Dewa Iblis penunggang naga yang menempati peringkat ke-32 dari 72 Dewa Iblis, Asmodeus, dengan cepat melangkah maju dan menjawab dengan sopan. Di masa lalu, Yang Wenzhao dan Duan Yi sangat menderita di bawah tangannya. Dia telah menghancurkan regu pemburu iblisnya juga. Itu adalah Long Hao Shen yang telah menyelamatkan mereka darinya, tetapi itu juga memulai jebakan yang direncanakan oleh Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang. Bawa dia kembali ke kota inti, lalu bawa Leng Xiao menemuiku, ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan Ah Bao ke Asmodeus saat cahaya keemasan gelap di matanya berkedip sekali lagi. Asmodeus menerima Ah Bao dengan hati-hati. Semua Dewa Iblis yang hadir terdiam. Mereka tahu apa yang disiratkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Ini mengakhiri semua kemungkinan Ah Bao yang mewarisi posisi Kaisar Dewa Iblis. Bukankah dia ingin membuat Leng Xiao menggantikan Ah Bao sebagai Kaisar Dewa Iblis berikutnya dengan memanggilnya? Memang benar, meskipun bakat Leng Xiao tidak sebesar bakat Ah Bao, 20 tahun sudah lebih dari cukup baginya untuk melampaui Ah Bao secara drastis. Belum lagi, Kaisar Dewa Iblis tidak hanya marah karena kekuatan. Ayah, ucap Ah Bao. Saat Asmodeus hendak berbalik pergi, Ah Bao perlahan-lahan bangun. Setelah penyembuhan dari Kaisar Dewa Iblis, lukanya mulai agak stabil. Setidaknya itu sudah tidak lagi mengancam nyawanya. Kaisar Dewa Iblis menatap putranya dengan dingin. Kamu benar-benar mengecewakanku, ucap Feng Xiu. Bibir Ah Bao membentuk senyum pahit. Ayah, aku kalah dari Long Hao Shen. Bahkan saat aku menggunakan teknik runtuhnya iblis dan menggunakan kekuatan pilar naga iblis, aku tetap tidak bisa mengalahkannya, ucap Ah Bao. Minat Kaisar Dewa Iblis terusik. Ceritakan dengan tepat apa yang terjadi, dan juga, di mana Huang Suo dan yang lainnya. Ah Bao berkata dengan mata kosong, aku tidak tahu kemana Huang Suo dan yang lainnya pergi. Saat itu, yang bisa aku lihat hanyalah Long Hao Shen. Satu-satunya lawanku adalah Long Hao Shen saja. Aku melepaskan kekuatan pilar naga iblis. Long Hao Shen ingin aku menyampaikan pesan ini kepadamu. Dia menunggumu, dan era kegelapan yang telah berlangsung selama 6.000 tahun akan segera berakhir. Dia juga mengatakan bahwa, dia mengampuniku untuk membalas budi karena ayah telah membiarkan teman-temannya pergi saat di pagoda iblis bintang, ucap Ah Bao. Kaisar Dewa Iblis menghela nafas berat saat cahaya keemasan di matanya perlahan-lahan mereda. Ada campuran emosi yang sangat aneh di bawah matanya. Itu rumit dan bertentangan. Agares selalu mengamati Kaisar Dewa Iblis dengan tenang, sementara Dewa Iblis lainnya tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya ke Asmodeus, dan Asmodeus menurut, lalu berbalik dengan Ah Bao dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di hadapan Kaisar Dewa Iblis terlalu lama, karena tekanan yang dilepaskannya itu terlalu besar. Sayang sekali, gumam Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis tidak benar-benar meledak dengan amarah, tapi malah mendesah. Yang mulia, apakah Anda mengasihani Ah Bao? Masih ada kemungkinan kalau putra mahkota akan pulih. Setelah perang berakhir, aku bersedia melakukan semua yang aku bisa untuk membantu Yang Mulia menyembuhkan putra mahkota, kata Agares. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, aku tidak mengasihani Ah Bao. Ah Bao ini anak yang keras kepala. Ketidakmampuannya untuk melihat gambaran yang lebih besar, itu adalah kelemahannya yang fatal. Aku awalnya berencana untuk secara tidak langsung mempengaruhi dia, dan mengubahnya seperti itu, tetapi dia masih tidak dapat mengatasi hal-hal yang menghantuinya, dan itulah sebabnya mengapa hari ini terjadi. Dia telah kehilangan haknya untuk menjadi pemimpin iblis di masa depan. Yang aku kasihani adalah,
Hubunganku dengan Long Haoshen telah mencapai jalan yang tidak bisa kembali, balas Feng Xiu. Setelah sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis berhenti, tetapi Agares malah menegang. Dia memikirkan sesuatu, karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis di Pagoda Iblis Bintang. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, "Ayo pergi, aku ingin melihat bagaimana Long Haoshen mengakhiri era kegelapan ini," ucap Feng Xiu. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah dan kembali ke gerbong kekaisarannya. Orang-orang yang membawanya adalah 32 anggota penjaga naga hitam kekaisaran. Lebih dari 1000 tokoh berangkat sekali lagi. Bahkan tanpa perintah Kaisar Dewa Iblis, mereka tiba-tiba mempercepat langkahnya dan melakukan perjalanan ke utara. Agares tidak mendapat peringkat kedua dari Dewa Iblis untuk hal apapun. Saat mereka melakukan perjalanan, dia mengirim sekelompok inlis bulan untuk menstabilkan situasi di 6 ibu kota di utara. Dia sepertinya mengambil alih kendali kelompok, tetapi dia hanya memerintahkan orang-orang di sekitar di depan Kaisar Dewa Iblis, yang malah membuatnya tampak lugas dan terus terang. Kaisar Dewa Iblis tampaknya mengabaikan segalanya. Dia hanya duduk di gerbongnya dengan tenang, dan sambil memikirkan sesuatu. Temple Union, Benteng Timur Laut, Departemen Urusan Militer. Qiyu Yonghao duduk di depan. Meskipun dia telah menyerahkan posisi kepala kuil kepada Wang Yuan, dia sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas kuil pejuang sekarang ini. Di sebelah kirinya, itu duduk 9 pahlawan abadi, sedangkan di sebelah kanannya, itu adalah pusat kekuatan besar kuil pejuang. Itu mungkin untuk mengatakan dari tatapan pusat kekuatan besar kuil pejuang ini, bahwa mereka sangat menghormati 9 pahlawan abadi ini. Alasannya sangat sederhana, karena semua pahlawan abadi ini awalnya adalah pejuang, dan penerus pilihan mereka juga berasal dari Benteng Tenggara. Mereka adalah junior dari eselon atas kuil pejuang. Dan dari 9 pejuang ini, yang terkuat telah mencapai peringkat keempat dari tingkat ke-9, sedangkan yang terlemah hanya berada di peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Salah satu dari mereka adalah pusat kekuatan Nesar Mutlak di kuil pejuang. Setelah periode pertemuan ini, pada dasarnya semua anggota berpangkat tinggi dari kuil pejuang di bawah Qiyu Yonghao, itu mengagumi 9 pahlawan abadi ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ke-9 senior ini tidak pernah memamerkan identitas mereka, dan juga tidak mengambil bagian dalam keputusan penting apapun. Mereka semua mendengarkan perintah Qiyu Yonghao. Pada saat yang sama, mereka juga mewariskan pengalaman kultivasi dan pertempuran mereka kepada anggota muda kuil pejuang lainnya yang luar biasa tanpa sedikit pun keegoisan, di saat mereka mengajari penerus dari pilihan mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahan adalah teknik khusus mereka, yang hanya mereka berikan kepada penerus pilihan mereka. Pemberian dari 9 senior ini, itu pasti akan membuat generasi muda kuil pejuang menjadi jauh lebih kuat daripada generasi Qiyu Yonghao. Akibatnya, 9 pahlawan abadi mendapat penghormatan tertinggi dari anggota eselon atas. Dewa Iblis Kematian Samigina saat ini berbaris sepanjang siang dan malam, dengan 16 Dewa Iblis dan 500.000 elit iblis. Menurut informasi yang diberikan kepada kami, mereka akan tiba di Benteng Tenggara dalam waktu sekitar 3 hari. Aku telah mengumpulkan semua orang hari ini untuk membahas tindakan pencegahan kami, ucap Qiyu Yonghao. Kata-kata dari Qiyu Yonghao ini telah membuat suasana di sana menjadi tegang. Meskipun mereka telah mengantisipasi bahwa Kaisar Dewa Iblis akan memperlakukan mereka sebagai target yang fantastis sebagai benteng yang paling dekat dengan kota Modu, mereka masih menjadi sangat gugup ketika pasukan iblis benar-benar datang. Lagi pula, Benteng Tenggara yang dijaga oleh kuil pejuang, dan juga yang paling banyak diserang. Itu juga salah satu benteng yang lebih lemah dari 6 benteng lainnya. Pasukan iblis datang kali ini dengan agresi yang besar, dan berisikan 16 dewa iblis. Itu hanya menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialami kuil pejuang. Apakah informasinya akurat, Kepala Kuil Qiyu? Pria tua yang duduk di ujung meja bertanya dengan tegas, orang itu dari 9 pahlawan abadi. Qiyu Yonghao mengangguk. Informasinya sangat akurat. Ketua telah memerintahkan orang untuk mengirimkannya. Pada saat yang sama, itu cocok dengan informasi yang kami peroleh sendiri, jadi itu sangat bisa diandalkan. Senior Ye, apa saran Anda? Tanya Qiyu Yonghao. Orang tua di peringkat keempat dari tingkat ke-9 itu disebut Ye Sanmi. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Kami hanya bertanggung jawab untuk bertarung, kamu harus memutuskan strategi dan taktik pertempuran ini sendiri. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa, pasukan sekarang ini adalah campuran dari 6 kuil. Ini berbeda dari sebelumnya, jadi strategi dan taktik pertempuran harus disesuaikan, jawab Ye Sanmi. Ya, jawab Qiu Yonghao dengan sopan. Dia benar-benar tidak takut pada Sami Gina lagi. Saat ini di Benteng Tenggara, ada beberapa ratus ribu orang dengan status yang berbeda-beda, dan itu hampir berjumlah 1,5 juta. Mereka tidak kalah jika dibandingkan dengan iblis sama sekali dalam hal jumlah. Bahkan jika pasukan iblis terdiri dari elit terhebat, Benteng Tenggara telah disukai oleh Persatuan Kuil setelah Perang Suci terakhir, dan pertahanannya juga telah meningkat. Ada juga 9 pahlawan abadi yang hadir kali ini. Mereka belum tentu memenangkan pertempuran melawan iblis di lapangan terbuka, tetapi Qiu Yonghao memiliki keyakinan besar dalam menjaga Benteng Tenggara. Pesan telah dikirim satu demi satu, dan membuat pengaturan sesuai dengan strategi Long Hao Shen untuk seluruh perang. Jika Benteng Tenggara diserang oleh pasukan iblis, mereka hanya akan memiliki satu tujuan, yaitu mempertahankan dan menyibukkan pasukan iblis di sana, dan mengurangi kerugian mereka. Itu saja sudah cukup. Strategi pertempuran yang sama digunakan di Myriad Beast Mountain Pass yang dijaga oleh Kuil Jiwa. Celah Gunung Myriad Beast telah menerima penguatan yang cukup besar, tetapi mereka selalu menjadi salah satu benteng yang paling sulit untuk ditembus dari keenamnya, serta bersamaan dengan celah Gunung Tombal yang dijaga oleh Kuil Mage. Ditambah dengan penataan ulang status masing-masing, Pas Gunung Myriad Beast juga memiliki orang-orang dari semua 6 kuil. Chen Hongyu juga memiliki 9 pahlawan abadi di sisinya, jadi dia sangat percaya diri. Tidak hanya dia ingin bertahan, dia bahkan sedikit tergoda untuk melancarkan serangan balik melawan iblis. Saat pasukan manusia dan iblis dikerahkan, suasana di seluruh Sengmo Dalu menjadi semakin tegang. Namun, bentrokan pertama tidak akan melibatkan pasukan mereka, itu justru sebaliknya, itu akan datang dari pasukan puncak yang berjumlah sekitar 1000 yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis. Ketika mereka pada dasarnya telah melintasi setengah dari wilayah iblis dan mencapai Pas Gunung Penahan Naga menggunakan kekuatan besar mereka, pasukan yang dipimpin oleh Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Neraka bahkan belum mencapai benteng masing-masing. Jalur Gunung Penahan Naga sudah terlihat di kejauhan. Dewa Iblis Bulan Agares tiba di samping kereta Kaisar Dewa Iblis dan bertanya dengan tegas. Yang mulia, apakah kita segera melancarkan serangan, atau apakah kita, tanya Agares dengan ragu-ragu. Kaisar Dewa Iblis menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru, bukankah Long Hao Shen ini sengaja menarik kita? Biarkan aku melihatnya dulu, kita berhenti di sini saja dulu, dan temukan area datar untuk mendirikan kemah, jawab Feng Xiu. Siap, jawab Agares, dan segera meneruskan perintah Kaisar Dewa Iblis. Agares mungkin berada di peringkat kedua di antara para Dewa Iblis, tetapi dia tampak lebih seperti penjaga seluruh pasukan pada saat itu. Dia melakukan kehendak Kaisar Dewa Iblis. Mereka berada 25 km jauhnya dari Pas Gunung Penolak Naga. Di tengah angin yang dingin, tenda bagus yang terbuat dari kulit kecoklatan dengan cepat didirikan di hutan belantara. Memiliki kekuatan besar adalah yang terbaik. Bahkan untuk mendirikan tenda, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Jika itu adalah pasukan biasa, kekuatan besar di tingkat ke-7 akan memiliki status yang sangat tinggi. Namun, dalam kelompok ini, bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-8 harus melakukan pekerjaan kasar, di dalam pasukan ini, itu sama sekali tidak ada iblis di tingkat ke-7. Bahkan yang terendah adalah tingkat ke-8. Dengan sekitar 1000 iblis di tingkat ke-8, seberapa menakutkannya kekuatan ini. Bahkan jika ke-6 kuil digabungkan, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak kekuatan besar seperti ini. Tenda harus dibagi antara iblis di tingkat ke-8. Hanya pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 yang memiliki hak atas tenda, sedangkan tenda Dewa Iblis berwarna emas gelap. Yang terbesar itu sudah jelas milik Kaisar Dewa Iblis. Tenda itu seperti istana. Itu adalah deskripsi terbaik dari tenda Demon God Emperor. Semua iblis ini benar-benar tidak menonjol di utara yang diterpa angin dan salju ketika malam telah tiba. Namun, begitu tenda didirikan dan iblis telah menetap, jalur Gunung Penahan Naga segera menemukannya. Tidak mungkin melewati gunung ini untuk mengabaikan mereka, karena mereka terlalu menonjol. 19 pilar cahaya langsung menyala.
Setiap pilar memiliki warna dan ukuran yang berbeda juga. Namun, bahkan yang terpendek berdiri setinggi 100 meter, sedangkan yang terpanjang berwarna ungu, itu panjangnya hampir 1000 meter. Ini adalah pilar Dewa Iblis dari 19 Dewa Iblis, yang datang bersama Kaisar Dewa Iblis. Ketika 19 pilar Dewa Iblis muncul, cahayanya menerangi hutan belantara, tetapi juga menyebabkan kejutan besar pada celah gunung. Selain pahlawan abadi, tidak ada pusat kekuatan besar dari celah gunung yang pernah menyaksikan pemandangan yang begitu megah seperti ini sebelumnya. 19 pilar Dewa Iblis itu berarti bahwa, 19 Dewa Iblis telah tiba di luar celah gunung. Yang paling penting adalah, 19 pilar Dewa Iblis membentuk sebuah cincin, dan di tengahnya cahaya keemasan gelap terlihat samar-samar. Itu menghubungkan tanah dengan langit, seolah-olah sedang mengangkat cakrawala sendirian. Meskipun tidak terlihat jelas, aura bermartabat yang dipancarkannya itu telah melampaui gabungan dari 19 pilar Dewa Iblis. Bahkan Ketua Temple Union, dan Kapten dari Bright Glimmer of Hope, itu menyaksikan ini dan terkejut karenanya, dan apalagi orang lain. Mengetahui tentang ini adalah satu hal, sementara melihatnya secara pribadi adalah hal yang lain. Meskipun tampak sangat tenang di permukaan, dia merasakan tekanan di dalam hatinya. Kaisar Dewa Iblis, eksistensi tak terkalahkan di Seng Modalu, akhirnya telah datang. Ini juga berarti bahwa dia akan menghadapi keberadaan yang menakutkan ini. Semua anggota penting dari kuil kesatria menjadi tegas. Bahkan pahlawan abadi pun juga sama. Berita kemenangan melawan iblis oleh pasukan Long Hao Shen, itu telah mencapai jalur gunung penahan naga secepat mungkin, dan tersebar ke seluruh persatuan. Sebagai ketua, popularitas Long Hao Shen melonjak pada saat itu. Ditambah dengan film ajaib dari sebelumnya, siapa yang tahu seberapa besar pengaruh Long Hao Shen meningkat sejak dia menjadi ketua. Selama 6000 tahun menahan iblis, manusia tidak pernah mencapai kemenangan sebesar itu. Namun, sekarang mereka melihat 20 pilar Dewa Iblis di kejauhan, dan semua kegembiraan mereka dari kemenangan ini segera lenyap. Kemenangan sesaat ini, itu tidak sama dengan kemenangan akhir. Selama Kaisar Dewa Iblis yang tak terkalahkan masih ada, maka manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa bangkit. Di saat Kaisar Dewa Iblis membawa 200 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 bersamanya, dan ada lebih dari 1000 di langkah ke-8, ancaman terbesar yang mengejutkan jalur gunung penahan naga sebenarnya hanyalah Kaisar Dewa Iblis. Akumulasi kekuatan selama beberapa ribu tahun terakhir, itu tidak dapat diatasi dengan membangun keberanian. Suasana jalur gunung penahan naga saat ini sangat mencekam. Long Hao Shen, sebuah suara yang serius segera menggelegar. Kekuatannya yang menakutkan hampir membuat seluruh celah gunung sedikit bergetar. Melihat pusat kekuatan besar iblis mendirikan kemah di kejauhan, kuil kesatria tidak pernah berpikir kalau mereka akan segera melancarkan serangan. Namun, setelah mendengar suara itu, mereka semua terkejut. Mereka semua memandang Long Hao Shen. Suara itu datang dari jarak 25 km, namun rasanya Kaisar Dewa Iblis berada tepat di depan mereka. Long Hao Shen menyipitkan matanya saat bersinar dengan terang. Melompat dari tanah, dia bangkit dan 6 sayap emas di punggungnya terbentang. Segera, dia mengecat kota melewati gunung menjadi emas. Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen berkata dengan sangat tenang dan tanpa emosi sama sekali, tetapi suaranya itu juga menjangkau sangat jauh. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan-lahan terbang lebih tinggi di langit. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terang turun dari langit dan mendarat di belakangnya. Langit tiba-tiba menjadi terang seperti siang hari. Cahaya putih segera meluas, dan membersihkan sebagian besar kegelapan malam. Setidaknya di mana pas gunung penahan naga berada, itu semua dipenuhi oleh aura murni yang menghibur teror yang dialami semua orang. Cahaya 9 warna mulai mengembang dari pusat cahaya putih. Ke-9 warna itu begitu megah, sakral, dan mulia. Mereka memancarkan aura martabatnya yang tertinggi. Sebuah tahta ilahi besar yang membentang lebih dari 300 meter, itu muncul di tengah cahaya 9 warna. Cahayanya memancarkan aura khusus, karena mereka ada tanpa gangguan apapun. Samar-samar, 9 warna secara bertahap membentuk lingkaran cahaya, sementara tahta itu sendiri secara bertahap mendapatkan warna yang mirip dengan batu giok putih. Pahatan indah di bagian belakang singgasana itu telah memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan.
Di atasnya adalah benda langit, di tengahnya adalah burung dan binatang, sedangkan bagian yang menghubungkan punggung ke tubuh adalah fenomena alam. Di sandaran tangan ada pahatan naga raksasa ilahi dan malaikat bersayap 12. Saat pusat kekuatan besar di celah gunung bermandikan cahaya singgasana ini, semua ketakutan mereka segera hilang. Mereka sudah tidak bisa lagi merasakan tekanan dari 20 pilar dewa iblis yang berada di kejauhan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.